Pemirsa, saya hanya akan kembali mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua PB PON Sumut yang juga merupakan PJ Gubernur Sumut, yaitu Bapak Agus Fatoni, yang mengatakan bahwa pengerjaan jalan belakang menuju venue volley yang ini ada di dalam komplek Stadion Utama Sumut di Deli Serdang ini terkendala anggaran dana. Nah, anggaran dana ini untuk pembangunan baru keluar bulan Juli kemarin. Direncanakan pembangunan ini akan rampung di bulan Desember. Padahal kita semua tahu bagaimana kemudian di pekan-pekan ini berlangsung PON dan closing ceremony berlangsung di hari Jumat lusa. Ironis memang. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai ini, Ibu Hetifah silakan, karena yang kita tahu Ibu Hetifah, kalau tadi Pak Suwarno mengatakan yang lain, cabang-cabang yang lain sukses kok. Kita ada total 76 cabang olahraga berjalan dengan lancar. Kalau toh ada yang tertunda, itu semua karena faktor alam yang memang tidak bisa terhindarkan. Tapi sepertinya memang Bu Hetifah, Nila Setitik ini rusak susu sebelanga. Jadi hanya karena ada beberapa venue yang kita tahu kekacauannya ataupun ketidaksiapannya ini cukup kelihatan, ini bisa merusak penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut yang dinilai kemudian saya katakan tadi ataupun juga banyak diberitakan oleh media, PON penyelenggaraan di Aceh Sumut ini carut marut. Bu Hetifah silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan juga Bung Digara. Tadi Pak Suwarno sudah memberikan klarifikasi ya, dan tentunya kita sepakat kita lebih proporsional melihat permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PON ke-21. Nah, kami di DPR ya sebagai lembaga yang sebetulnya merupakan mitra dari Kemenpora, kami harusnya juga ikut memastikan ya, karena sebetulnya kita tahu bahwa Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini sudah berhasil memenangkan bidding 5 tahun lalu, yaitu pada 24 April 2018. Waktu itu mengalahkan bahkan Bali, NTB dan juga Kalimantan Selatan. Jadi sebetulnya cukup banyak waktu ya untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Namun gitu ya, dari berbagai rapat-rapat kerja yang kita lakukan ya, DPR RI, Komisi 10 dengan Kemenpora, kami juga membuat RDP atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah baik di Aceh maupun di Sumut. Komisi 10 juga sudah mengunjungi ya, melakukan kunjungan spesifik ke Aceh dan juga ke Sumut. Kami memang melihat ada beberapa catatan penting, bahkan diantaranya mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan PON 2024 ini, karena kami menilai kesiapannya itu minim. Dan memang betul ada permasalahan kekurangan anggaran khususnya di pemerintah daerah. Nah, jadi sebenarnya Mbak Putri, kita kan tahu ya di dalam penyelenggaraan PON ini membutuhkan dana yang cukup besar. Betul. Nah, waktu kita menyelenggarakan PON sebelumnya di Papua ya, itu jumlah cabur yang dipertandingkan maupun jumlah atlet yang terlibat itu kan dari masa ke masa selalu meningkat. Anggaran PON 2021 itu lebih dari 10 triliun, 10,4 triliun. Tapi anggaran untuk PON 2024 ya, baik itu Aceh Plus gitu. Dan ini pertama kalinya ya kita menyelenggarakan PON yang melibatkan dua daerah. Ini juga ada satu masalah tersendiri ya terkait dengan koordinasi dan lain-lain. Jadi Aceh dan Sumut ini total 3,94 triliun. Jadi bahkan tidak mencapai 4 triliun. Kalau waktu di Papua lebih dari 10 triliun. Nah, sementara dari sisi cabur ya, kita sudah mendapatkan informasi tadi dari Pak Suwarno ya. 65 cabur plus 11 eksibisi, jadi 76. Nah, sementara waktu 2021 itu hanya 56 total ya. Jadi jumlah atlet dan caburnya meningkat, dananya jauh berkurang ya, otomatis ya. Jadi kita juga melihat ada beberapa persoalan yang dihadapi dan karena Sarpras itu memang kami pandang ya dalam beberapa hal memang belum sepenuhnya siap, maka kami sebetulnya berharap gitu ya ke depan gitu, apa pengalaman dari PON ke-21 ini. Kemarin kami rapat ya dengan Menpora dan juga membahas soal PON ini agar agar ada evaluasi yang nanti lebih komprehensif dan total ya terkait dengan penyelenggaraan PON. Nah, jadi memang ada keterlambatan beberapa infrastruktur gitu ya, kemudian juga mungkin juga kualitas pembangunan beberapa fasilitas terkait standar teknis,
akomodasi dan transport ya, kita melihat ya memang di Aceh tidak ada akomodasi yang bisa menyediakan full board seperti di Sumut. Kemudian juga isu koordinasi antar instansi dan lain-lainnya ya Mbak ya. Nah jadi ke depan gitu mungkin kita juga harus mengevaluasi apakah di dalam penyelenggaraan PON tuh harus sebanyak itu cabur yang dipertandingkan dan nanti tempat ya, jadi tuan rumah itu betul-betul harus siap termasuk menyediakan anggaran APBD-nya karena kontribusi dari APBD juga sangat penting, bukan hanya dari APBN. Ya, Bu Hetifah, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan karena sudah ada narasumber berikutnya yang bergabung dengan kita yaitu ada Bang Susik yang merupakan manajer dari tim sepak bola Sulteng. Kita tahu yang kemarin juga tersangkut dengan kasus pemukulan wasit saat berhadapan tentunya dengan tim sepak bola Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Susik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana Bang Susik juga akan memiliki pandangan mengenai kasus yang terkait dengan tim sepak bola Sulteng karena kita masih dengan lanjutan pembicaraan venue. Silakan juga diberikan pandangan mengenai ini. Jumlah cabur ditambah, artinya venue butuh lebih banyak, atlet lebih banyak, tapi anggaran ternyata nggak ada, Bung Nigara. Betul, saya setuju dengan Bu Hetifah tadi ya. Kalau seandainya pemikiran Bu Hetifah ini bisa diterapkan sebelum ini, maka insya Allah nggak terjadi ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya harus katakan memang di Aceh itu badai pada hari Minggu dan Senin itu badainya sangat cukup kencang ya, cukup besar gitu. Sehingga kalau kemudian Pak Silas menembak seperti ini, saya rasa memang nggak bisa terhindarkan karena memang cuaca alam yang sangat luar biasa di Aceh kemarin itu. Ya saya kebetulan di Longa memang akhirnya lomba itu dibatalkan karena nggak mungkin anginnya terlalu kencang gitu ya. Meskipun sebentar tetapi membuat kegaduhan di pantai gitu. Nah saya kira apa yang dikatakan Bu Hetifah betul ya. Di Papua dengan uang yang segitu banyak, kemudian cabur yang dipertandingkan tidak sebanyak sekarang. Nah ke depan barangkali Bu Hetifah, ini pandangan saya Bu Hetifah, belum tentu semua pihak bersetuju, tapi saya hanya melihat kepentingannya. Saya berpandangan bahwa PON, kemudian SEA Games, kemudian Asian Games, kemudian Olimpiade. Jenjangnya tuh harus kelihatan gitu. Jadi atlet nggak melulu main di PON karena masalah kepentingan daerah. Nggak, dia harus naik ke atas, harus terus naik sampai ke Olimpiade. Nah supaya ini bisa berjalan barangkali kemarin Kang Dede setuju dengan pandangan saya. Dibuatlah PON Olimpik dan PON non-Olimpik gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kalau Olimpik itu kan cabangnya pasti tuh 40-44. Itu aja kita konsentrasi di situ. Nah lalu di mana yang non-Olimpik? Non-Olimpik kita bikin lagi. Kenapa? Jangan sampai PON ini menjadi ajang perpecahan. Padahal PON ini adalah alat pemersatu bangsa. Jadi saya kira, saya setuju juga dengan Pak Warno, meskipun tadi Putri sudah menggunakan peribahasa nilai rusak susu sebelanga, ya memang itu nggak bisa kita hindarkan. Tapi harus dicatat juga bahwa PON yang sekarang ini menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Misalnya rekor PON, rekor renang, di renang ada 7 rekor yang terpecahkan. Ya. Di atletik ada 4 rekor yang terpecahkan, yang apalagi ada rekor yang sangat lama. Tahun 86 Bardi Lestari baru dipecahkan oleh Johri. Ini juga harus kita beri atensi gitu. Jadi selain memang kita mengkritisi hal-hal yang kita anggap belum siap, kita juga harus memuji apa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi renang, atletik dan cabur-cabur yang lain. Memang nggak semua cabur bermasalah, tinju bermasalah, ya sudah ditindak. Kemudian PSSI ini sudah membuat tim investigasi. Kalau saya nggak keliru mulai besok rapat gitu. Nah ini harus ditindaklanjuti terus begitu Putri. Mungkin tahan sampai di situ Bu Nigara. Mengenai masalah investigasi dilakukan oleh PSSI terhadap apa yang terjadi di pertandingan sepak bola mempertemukan Sulteng dengan Aceh ini, Bang Susik, apa harapannya? Mungkin apa yang ingin disampaikan? Karena Bu Nigara juga ada di sini. Bu Nigara ada juga di bagian dalam tim investigasi tersebut. Insya Allah. PSSI. Insya Allah Bu Nigara juga ada dalam tim investigasi di pertandingan tersebut. Karena kita menilai apa yang dilakukan, bagaimana kepemimpinan wasit pada pertandingan itu juga harus kemudian dinilai dengan begitu objektif. Bang Susik ada catatan disampaikan kepada Bu Nigara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan seluruh narasumber Komisi 10 ya. Izin maaf. Terkait dengan
pertandingan yang ada di PON, kami berharap tim investigasi segera memberikan jawaban, karena ini masyarakat seluruh Indonesia menunggu-nunggu apa sih hasil dari investigasi. Karena kami dari Sulteng, kalau melihat dari sisi visual, ini bukti otentik sudah ada, rekaman-rekaman video sudah ada, tinggal mungkin melakukan penelusuran terkait dengan perangkat pertandingan. Nah ini yang kiranya mungkin dalam minggu ini harus segera diumumkan, karena akan menjadi gejolak dan tidak akan menjadi perbaikan, karena selama ini pertandingan sudah mulai jalan, Liga 2 sudah mulai jalan. Jadi kita berharap pertandingan yang ada di Indonesia tidak akan terjadi kericuhan lagi. Baik, Bang Susik, adakah temuan-temuan mengenai kasus kemarin yang ditemukan oleh tim sepak bola Sulteng, Bang Susik dan juga tim? Seperti mungkin contohnya, bagaimana sebenarnya kinerja wasit tersebut selama ini, bukan hanya pada pertandingan tersebut. Dan apakah betul wasit tersebut ini memang betul-betul wasit yang ditugaskan seharusnya pada pertandingan itu? Ya, yang sejujurnya saya sampaikan kepada seluruh awam media dan seluruh masyarakat, kami juga sempat kaget. Kami diberikan line up yang memimpin itu adalah Ahmad yang dari Sidoarjo. Akan tetapi kami kan nggak mengetahui mana yang mukanya Ahmad, mana yang mukanya Eko. Setelah selesai pertandingan terjadi keributan, nah yang memimpin tidak sesuai dengan line up yang diberikan kepada kami pada saat di ruang ganti. Ini potensi awal lah, ini ada indikasi awal. Dan yang kedua, sejak pertandingan mulai babak pertama 25 menit, yang setelah kami menciptakan gol, wasit mulai panik, nggak tahu memimpinnya seperti apa. Setiap kami bergerak sedikit pelanggaran, kami langsung diberikan kartu merah, nggak ada diberikan peringatan dulu. Nah ini menjadi catatan kami. Perangkat pertandingan pada malam itu kami merasa ada ya apa ya, pasti akan curiga karena tidak sesuai dengan fair play yang ada. Nah ini saya sangat berharap sesuai dengan amanah pesan dari Ketua Asprop Sulteng, tolong dikawal hasil investigasi. Baik. Jadi seperti itu. Bang Susik, apakah Anda menduga ada yang mengatur mengenai pertandingan ini, termasuk menempatkan wasit Eko, bukannya wasit yang sejak awal direncanakan bertugas pada malam hari itu? Tapi nanti Bang Susik, kita akan lanjutkan perbincangan. Ibu Hetifah, Bu Nigara juga silakan berikan pandangan. Kita akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi?